kita menuju ke Pak Denny Ardianto. Ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Sudah siap ya Pak? Insya Allah Pak. Oke. Baik, kita mulai saja. Pak Denny Ardianto, berapa Pak teori belajar yang Bapak ketahui? Ya, bisa disebutkan, bisa disampaikan. Mungkin juga Bapak bisa uraikan sedikit maksudnya apa teori belajar yang akan Bapak sampaikan. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Sejauh yang saya ketahui Pak, teori belajar yang digunakan dalam menyusun proses rancangan perangkat pembelajaran itu ada 5 Pak. Yang pertama teori behavioristik, di mana teori tersebut konsep utamanya adalah pembelajaran itu melalui proses stimulus dan respon Pak. Jadi teori ini ada penerapan stimulus dan respon. Seperti contohnya memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil atau berprestasi atau kemudian menyelesaikan tugas dengan baik begitu. Kemudian yang kedua teori kognitivistik, yaitu tentang pembelajaran yang melibatkan proses proses internal dalam pikiran siswa dalam hal pemroses informasi, kemudian pemahaman dan pengetahuan gitu Pak. Biasanya menggunakan konsep dengan materi baru, pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, di antaranya itu. Kemudian yang ketiga teori konstruktivistik. Konstruktivistik ini konsep utamanya membangun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan atau pengalaman langsung. Biasanya penerapannya dalam bentuk proyek untuk siswa bisa menemukan solusi sendiri. Terus yang keempat itu teori humanistik. Ya, humanistik atau humanisme. Pembelajaran ini biasanya harus memperhatikan kebutuhan emosional, minat dan motivasi siswa. Dalam hal penerapannya, diantaranya menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung untuk siswa. Kemudian yang kelima, teori sosial. Teori sosial ini konsep utamanya adalah pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan budaya dengan peran guru atau teman sebaya sebagai mediator begitu Pak. Yang jelas Bapak paham ya Pak ya tentang teori belajar ya? Ya, sambil terus belajar Pak. Sambil terus belajar ya Pak. Artinya begini, ini kan konsep ya, teori ini kan didasarkan pada aspek psikologis peserta didik. Nah, aspek psikologis ini kan terus menyesuaikan dengan graduate daripada jenjang anak didik kita, peserta didik kita. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu kan selalu ada perkembangan tersendiri pada diri peserta didik kita. Artinya kalau Bapak paham, itu yang kita inginkan ya. Karena setiap kita sebagai seorang pendidik pada prinsipnya pasti kita sudah menerapkan beberapa teori pembelajaran yang sebelumnya sudah kita kenal ya. Namun kadang-kadang kita belum menyadari ternyata kita sudah menerapkan atau menggunakan salah satu teori belajar tersebut dalam praktek pembelajaran selama kita menjadi pendidik kan gitu. Seperti humanistik ya. Masuk juga seperti konstruktivistik misalnya. Oke, terima kasih Pak Denny Ardianto terkait tentang teori-teori belajar. Selanjutnya Bapak bisa sampaikan ya modul ajar yang Bapak susun fase apa Pak? Saya menyusun modul ajar di fase F Bapak. Fase F, kelas? Ya.
Kelas berapa? 12. Kelas 12. SMA Kelas mana? 12, Pak. SMA mana Bapak? Pak Denny? Di SMK. Mohon izin, Pak, suaranya terputus-putus. SMK mana Bapak ngajarnya? Saya di SMK Negeri 1 Pakuan Ratu. Oke. Ya silakan Pak, terkait tentang isi modul ajar Bapak, bagaimana Bapak dalam merumuskan CP, TP, ATP sampai dengan nanti Bapak memilih materi dan juga model serta metode sampai pada tahapan Bapak nanti menyampaikan materi kepada peserta didik dan juga rancangan asesmen pembelajaran. Diborong Pak, silakan diceritakan Pak. Sebentar Bapak, saya cek dulu. Bapak sudah bikin modul kan? Oke. Modul itu yang harus Bapak sampaikan pada kesempatan ujian komprehensif kali ini, harus Bapak kuasai itu. Dan juga Bapak Ibu yang lain, konsistensi dalam awal sampai akhir, dari mulai lokakarya sampai nanti kegiatan UKIN itu jangan ganti-ganti perangkatnya, modul ajarnya, termasuk nanti PTK-nya pun juga harus ada korelasinya ya, biar sinkron, biar enak gitu. Jangan beda-beda, nanti di akhir lah kita bahas ini. Silakan Pak Denny Ardianto. Mohon izin Pak, tadi bisa diulang Pak? Ya, bagaimana Pertanyaannya? Bapak dalam menentukan CP, TP, ATP Pak di modul ajar Bapak? Apakah Bapak buat sendiri CP-nya, TP-nya, ATP-nya sampai dengan memilih salah satu model atau pendekatan pembelajaran? Kalau CP Bapak buat sendiri atau sudah ada Kalau pemerintah? Kalau P saya melihat ini Pak, yang sudah ada di Permendikbud itu Pak, capaian pembelajarannya, termasuk kemudian capaian pembelajarannya, termasuk tujuan pembelajarannya juga begitu Pak. ATP-nya? Kalau tujuan pembelajarannya jujur buatnya ya sewaktu tugas ini Pak. Ya, itu yang Bapak rancang itu. Bapak turunkan juga itu ATP-nya itu. Setelah CP, TP, kemudian ATP. Nah, Bapak materinya apa Pak? Yang diangkat materinya tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian Bapak. Oke, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Menggunakan pendekatan apa Pak? Model atau pendekatan apa Pak? Nah, SMA. Problem based learning Pak, PBL. PBL ya. PBL Pak. Nah, silakan Bapak. Bagaimana Bapak dalam materi tentang apa tadi itu? Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kaitkan dengan letak PBL-nya itu di mana Pak? Seperti apa teknisnya Bapak sampaikan ke peserta didik? Jadi ceritakan. Saya menyampaikan kepada peserta didik tentang pentingnya sabar, bersikap sabar. Nah, itu karena itu sabar. materi. Oke, lanjutkan Pak. Kemudian saya juga meminta kepada anak-anak untuk kemudian bisa menganalisis Apa itu Pak? Menganalisis materi tentang kejadian-kejadian yang ada di sekeliling, masalah-masalah yang mungkin pernah menimpa mereka, yang terjadi pada sekelilingnya, yang pernah mereka lihat, terus bagaimana kemudian harus menerapkan sikap sabar dalam menghadapi semua itu. Bapak menggunakan media? Medianya yang dipakai apa Pak? Medianya pakai PPT Pak. PPT. Gitu. Ada tayangan video gitu nggak?
Kalau video saya ambilkan dari YouTube gitu Pak. Ya artinya pakai Saya contohkan iya pakai juga video. Jadi saya berikan link kepada mereka untuk kemudian ditonton terus dilihat oleh mereka. Oke, jadi modul ajar yang sudah Bapak susun juga bisa dikatakan sudah ada unsur tipe AJK-nya yang memanfaatkan Oke teknologi. Pak, ada. Oke. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dalam merancang asesmen pembelajaran yang Bapak masukkan dalam modul Bapak? Seperti apa rancangan asesmen pembelajarannya? Rancangan asesmennya saya pakai 2 metode Pak. Asesmen formatif dan asesmen sumatif Bapak. Teknisnya? Itu yang biasa saya lakukan. Teknisnya kalau untuk asesmen formatif biasanya saya gunakan dengan tes Pak, tes lisan gitu. Hasilnya Pak? Ataupun wawancara tugas Pak, tugas untuk Berarti PR nilai ya? rumah atau kuis kecil. Iya. Berarti ada nilai ya? Iya Pak, ya. Oke, ada nilai. Saya berikan tugas ataupun kuis Karena mereka lewat. Oke, audiens Bapak ini kan SMA. Iya. Berarti kan anak-anak SMA ini ya bisa kita katakan mereka ini bisa kita gali potensi berpikir kritisnya dan kreatifnya pada materi tentang sabar dalam menghadapi musibah. Bapak bisa melihat Pak, bisa menceritakan ketika Bapak menyampaikan materi ini kepada anak-anak, di mana Bapak bisa melihat kreativitas dan berpikir kritisnya anak-anak itu Pak. Karena kan anak SMA biasanya kan penalarannya sudah sudah bagus. Berikan contoh satu Pak, misalkan satu anak atau satu kelompok misalnya kan mereka mampu menuangkan pendapatnya atau gagasannya, silakan. Kalau secara umum yang saya alami gitu Pak, untuk anak-anak itu kalau terkait dengan materi sabar ini ya banyak sih Pak, banyak anak-anak yang kritis itu dalam arti begini Pak, karena yang mereka kalau secara mereka udah tahu lah harusnya sabar gitu kan, cuma kan dalam prakteknya banyak yang orang tuh tidak sabar, itu yang terjadi, yang mereka sampaikan tidak semudah mengucapkan ya Pak. Tidak semudah mengucapkan, yang terjadi sebaliknya. Jadi kebanyakan yang tidak seharusnya yang diucapkan yang terjadi. Itulah sabar ya Pak. Latah atau kata latah mereka orang sekarang latah Pak. Ya artinya bisa Pak ya. Nampak ya pada diri peserta didik itu ya. Kalau disuguhkan materi. Iya Pak. Oke. Baik Pak, selanjutnya Bapak sudah merancang Pak modul ajar P5RA. Modul P5RA udah merancang udah? Belum? Alhamdulillah sudah Bapak. Sudah dilaksanakan? Alhamdulillah juga sudah Pak, sudah dilaksanakan. Oke, nah, silakan Bapak P5RA. sampaikan profilnya, temanya, elemennya, subelemen, muatan daripada P5 dan PPRA-nya, P5RA-nya, sampai nanti dengan kemudian seperti apa gelar karyanya. Silakan Pak. Baik Bapak, izin. Untuk modul project P5 PPRA ini saya mengambil tema yang saya cocok untuk anak-anak SMK Bapak. Saya ambil tema keberkerjaan. Itu Pak? Gitu. Jadi keberkerjaan Bapak. Ada itu ya? Keberkerjaan. Dalam elemen, subelemen ada ya? Ada. Intinya mandiri. Mandiri. Hanya keberkerjaan saya ulangi, kemudian topiknya kesiapan bekerja, kemudian proyek profilnya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk kesiapan kerja. Dimensi mandiri, kemudian elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, subelemennya mengenali batas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian subelemen yang kedua adalah mengembangkan refleksi diri. Terus elemen yang kedua kreatif, menghasilkan subelemennya menghasilkan
saya ulangin, dimensinya yang kedua adalah kreatif, elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil, sub-elemennya mengembangkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sub-elemen yang kedua mengidentifikasi peluang atau tantangan yang membutuhkan solusi inovatif. Itu tema yang pertama. Yang kedua tentang kebinekaan, Bapak, Bhinneka Tunggal Ika. Cuman yang sudah diberlakukan yang tema yang pertama ini, Bapak, tentang keberkerjaan. Bentuk konkretnya, Pak? Bentuk konkretnya Gelar karyakan? Baru-baru kamu selesaikan kegiatannya, Bapak? Kemarin, semester kemarin ya? Masih ganjil ya? Semester baru pulang tadi jam 2 kegiatan kami lakukan. Sudah dilaksanakan ya? Ya. Bentuknya itu kami mengajak anak-anak kelas 12 untuk melaksanakan kunjungan industri, Bapak. Oh gitu. Nah, ada 4 tempat industri yang kami kunjungi kemarin dari tanggal 16 sampai tanggal 21 kami pulang. Jadi mengenalkan ke anak-anak tentang dunia kerja itu seperti apa. Sehingga mereka bisa berpikir, oh besok kalau saya bekerja, saya akan kemana, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, karena SMK, Pak ya? Ya. Oke, artinya karakter mandirinya itu yang akan kita tumbuh kembangkan melalui proyek P5RA-nya. Sisi unsur rahmatan lil alaminya juga sudah Bapak masukkan ya? Sisi unsur rahmatan alaminya. Yang rahmatan lil alaminya, kan ada 10 itu ininya. Kriterianya itu. Ada, Bapak. Yang pertama dinamis dan inovatif ya. Tata wur wa ibtikar. Yang kedua berkeadaban, ta'adub. Yang ketiga lurus dan tegas, tidak. Ya, tidak. Oke. Ya, selanjutnya Pak, yang berikutnya PTK Pak ya. Bapak sudah buat PTK Pak? Alhamdulillah sudah, Bapak. Misalnya ya. Oke. Yang Bapak pahami dari PTK yang Bapak susun ya. Coba Bapak ceritakan dari mulai awal judul. Apa judulnya, Pak? Di PTK yang saya buat ini, Pak, saya mengambil judul tentang pengaruh model pembelajaran berbasis masalah atau PBL terhadap hasil belajar materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian di kelas 12. Pengaruh ya? Ya, pengaruh pembelajaran PBL dalam meningkatkan hasil belajar. Hasil belajarnya. Oke, boleh juga sih. Ya, itu variabel X dan variabel Z. Berarti Bapak nanti apa itu? Data awal yang akan Bapak sajikan kaitannya dengan judul itu. Apakah selama ini ya, sebelum dengan PBL itu rendah dan setelah PBL itu nanti tinggi, Bapak di rombel kelas 12 itu ada berapa kelas dan Bapak ngambil sampel di kelas 12 apa? Jumlah siswanya berapa? Di kelas 12 yang sampai pada 6 rombel, Bapak. Ya, Bapak. Dan ada 6 sampel kelas 12 akuntansi. Berapa orang jumlah siswanya? Ada 32. Berapa, Pak? 30? Halo? Nah, ada masalah nih kayaknya Pak Denny nih. Halo Pak Denny. Sepertinya terpental, Pak. Pental ya? Iya, Pak, sinyal. Oh ya, gimana tadi Pak? Ada berapa anak? Ada 32 siswa, Pak. Ya, 32 siswa. Yang Bapak baca dari 32 siswa tersebut, berapa yang kemudian Bapak akan targetkan ditingkatkan apa tadi hasil belajarnya tadi? Gimana kondisi hasil belajar 32 orang tersebut? Bapak bisa sajikan dalam data? Kalau dari hasil
PTK dari hasil data yang saya peroleh itu masih rendah Pak. Berapa orang Pak yang rendah? Dari 30 itu paruhnya Pak masih rendah. Yang rendah 50%-nya masih rendah ya? Iya. Nah, akan Bapak tingkatkan dengan menggunakan tadi itu ya. Oke. Model apa tadi? Problem based learning ya. Iya. Bapak kan tadi ngambil judul pengaruh ya. Ya. Ya, hipotesanya nanti Bapak buat seperti apa itu? Apakah Hipotesa. apakah PBL berpengaruh? Nah, gitu kan. Ya, iya. Hipotesisnya itu ada dua Pak. Hipotesis alternatif yaitu Ya, silakan Pak Denny lanjutkan. hipotesanya dua Pak. Yang pertama hipotesis alternatif yaitu metode PP itu nanti bisa efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Yang hipotesis 0 HO-nya metode tersebut atau PBL itu tidak efektif dalam meningkatkan belajar siswa. Nggak samar tadi itu. Hipotesis alternatif dan hipotesis apa tadi Pak? 0 Pak. Hipotesis 0. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah Bapak rancang dalam PTK, aduh terbentar lagi ya. Halo? Ya Pak, halo Pak Denny. Baik Pak. Oke, lanjut lagi. Oke, artinya begini Pak, kita tunggu Pak, nanti Bapak actionnya, ini kan sebatas proposal Pak, nanti kan ini harus dilakukan penyusulan laporan, itu sudah action itu. Nah, nanti Bapak akan dilihat PTK-nya itu. Nah, Bapak ngerancang berapa siklus gitu kan. Nah, jadi sistematika penyusunan atau penulisan PTK Bapak sudah paham ya Pak ya? PTK itu ya? Sedikit salah. Ya kan ada belajar untuk memahami. Perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi dan juga ada refleksi. Nah, Bapak kalau masalah sistematika penyusunan kan nanti bisa mengacu ke LK berapa yang dibahas di Lokakarya kemarin. Nah, itu aja Pak yang jadikan pedoman. Oke, terima kasih Pak Denny Andrianto. Saya hanya mengkoreksi terkait tentang perapihan judul ya tadi ya. Nah, judulnya tadi kan pengaruh gitu ya. Nah, pengaruh nanti bisa Bapak cross check kembali pengaruh PBL gitu kan dalam meningkatkan hasil belajar gitu. Nah, atau peningkatan hasil belajar siswa dengan pendekatan PBL misalnya seperti itu. Dibolak-balik saja mana yang pas ya Pak ya. Tapi substansinya sama itu. Yang jelas PTK itu ada dua variabel ya, variabel Y dan variabel X atau dibalik variabel X dan variabel Y. Selanjutnya Bapak untuk yang paket berikutnya silakan Bapak mensimulasikan praktek mengajar dari modul ajaran yang sudah Bapak buat. Kalau yang pertama itu tahap pendahuluan. Biasanya kalau di pendahuluan Bapak awali dengan apa Pak? Bapak. Tahap pendahuluan Bapak awali sebelum KBM pembelajaran itu dengan apa kegiatannya? Salam pembuka Pak. Salam pembuka. Berikutnya pembuka kemudian menanyakan kabar. Terpental lagi sinyal sekali. Oke Pak Denny Ardianto. Oke, tahap pendahuluan sudah. Sekarang coba Bapak ke tahap inti Pak.
sampaikan Pak materinya ke anak ya. Bapak menggunakan PBL. Kemudian apa saja nanti metodenya, medianya, teknik anaknya mau dibuat seperti apa ketika PBL. Silakan Pak. Kegiatan inti. Kegiatan inti ya Pak ya. Hmm. Baik, anak-anak, di kegiatan pembelajaran ini Bapak akan meminta kalian untuk melakukan diskusi tentang apa itu hikmah dari kesabaran menurut Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian bagaimana kita dapat memotivasi kita bersabar dalam menghadapi musibah ataupun ujian. Kalian nanti atau bisa bisa didengar ya Bapak? Kurang jelas Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Di kegiatan inti Pak. Apa yang belum Bapak sampaikan tadi? Sebentar Pak. Baik anak-anak, di kegiatan pembelajaran ini Bapak ingin meminta kalian untuk mendiskusikan suatu masalah mendasar yang terjadi di masyarakat ya, terkait tentang apa hikmah dari kesabaran menurut Al-Quran dan Hadis, dan bagaimana kemudian kita bisa memotivasi orang lain untuk bisa bersabar. Nanti Bapak akan bagi kelompok seperti yang sudah-sudah. Nanti hasil diskusi kalian itu bisa kalian aktualisasi menggunakan bentuk poster, video ataupun cerpen. Langsung ke penutup Pak. Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan tugasnya. Jadi kita sudah mengerti sekarang bagaimana sabar itu dan hikmahnya apa ketika kita bisa melaksanakan sabar. Kita beri aplaus untuk kita semua atas pembelajaran hari ini. Dan sebelum Bapak di pembelajaran hari ini, Bapak memberikan tugas tambahan kepada kalian untuk bisa merefleksikan sikap sabar dalam kehidupan sehari. Bisa dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya dan dipresentasikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan berdoa dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Ardianto. Tadi sempat ada gangguan pada sinyal Bapak, sering terpental, masuk lagi, terpental, masuk lagi. Beberapa yang saya koreksi, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang lain yang belum praktek di kegiatan inti, karena tadi sinyal ya, saya pikir saya belum mendapatkan secara utuh, tapi mohon ya nanti kita lihat di modul ajarnya ya. Nah, saya belum lihat secara utuh bagaimana teknis PBL-nya, anak didik dibuat seperti apa, hasilnya bagaimana, dan di penutup juga Bapak nampaknya tadi ada yang terlupa, belum refleksi, belum menyimpulkan gitu ya, mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang sudah tadi, menutup pelajaran juga sudah. Mungkin itu aja Pak ya, refleksi nampaknya belum tadi. Nah untuk selanjutnya Bapak bisa mengikuti tadi ya Pak ya, surat Az-Zariyat 54 ya, sudah ditulis belum? Silakan ditulis, nanti dikirimkan ke grup. Setelah itu di bagian akhir nanti kita semuanya akan satu persatu lagi untuk membaca surat Az-Zariyat ayat 56. Kita akan lihat nanti bagaimana Bapak Ibu fasohahnya dan juga tulisannya ya. Oke, sementara cukup Pak Denny, kita lanjutkan ke Bu Siti Rokayah. Sudah siap Bu? Siap Pak.
Oke, terima kasih.